kita akan lanjutkan diskusi kita ya tentang kepastian hukum dan perubahan sosial ya. Salah satu topik yang sangat menarik dalam telaah sosiologi hukum ya. Jadi di satu sisi kita ingin ada kepastian hukum, tapi di sisi yang lain kita tidak bisa menghindari dari perubahan-perubahan yang terus terjadi, yang terus bergulir ya. Nah, bagaimana hukum ini tetap bisa mengawal berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Bagaimana kita bisa menghadirkan kepastian hukum pada saat dunia ini terus berubah dan perubahan itu bisa perubahan yang sifatnya fundamental, bahkan ada perubahan-perubahannya yang bersifat sangat cepat begitu ya. Sehingga hukum ini banyak orang yang menilai selalu di belakang ya, selalu tidak bisa beriringan begitu ya. Nah, di satu sisi kita ingin memberikan kepastian hukum dalam setiap perilaku hukum yang terjadi, tapi di sisi yang lain kita tidak bisa menghindari betapa kita harus selalu kuat energi kita ya, untuk menghadirkan kepastian hukum itu ketika dihadapkan dengan berbagai perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Perilaku hukum manusia itu selalu berkembang ya, bahkan berkembang cepat ya. Sehingga harus tetap ada jaminan ya, perilaku hukum itu, peristiwa hukum itu mendapatkan kepastian hukumnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nah, mengutip pendapatnya Gustav Radbruch ya, salah seorang filosof dari Jerman ya, yang terkenal dengan manifestasi teori tujuan hukum ya. Beliau pernah mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama adalah mewujudkan keadilan, mewujudkan kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah, kita akan membahas tentang kepastian hukum ini ya. Sebenarnya apa sih yang kita pahami, yang bisa kita konsepkan ya, tentang pertanyaan apa kepastian hukum itu ya. Terutama dalam hubungannya dengan perubahan-perubahan sosial dalam perspektif sosiologi hukum ya. Kita tidak sedang hanya memahami kepastian hukum menurut undang-undang saja ya. Kalau kepastian hukum menurut undang-undang ya, saya kira semua pikiran kita akan memahaminya bahwa kepastian hukum itu adalah kepastian sebagaimana diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi bagaimana kita memahami kepastian hukum itu dalam perspektif sosiologi hukum, dalam perspektif perkembangan sosial yang terus terjadi. Nah, barangkali ke depan kita akan memahami kepastian hukum itu tidak sebatas memahami kepastian hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ke depan ya, harus ada konsep baru tentang makna dari kepastian hukum itu. Nah, kepastian hukum itu sebenarnya adalah kepastian dapat terlaksananya hak dan kewajiban. Harus dipastikan hak dan kewajiban itu bisa dilaksanakan. Betapapun kita menyadari keterbatasan dari aturan-aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi sekali lagi, hukum itu harus tetap ada, mampu mengikuti perkembangan zamannya, mampu mengikuti perkembangan sosial yang terus berubah. Harus ada hukumnya. Nah, sekali lagi, hukum itu harus menjamin terwujudnya hak dan kewajiban, harus menjamin terwujudnya atau terlaksananya hak dan kewajiban, harus menjamin ya. Sekali lagi saya selalu mengatakan ini ya, karena kepastian itu juga harus disepadankan ya dengan menjamin ya. Pasti hukumnya ya. Jadi menjamin kepastian hukum ya. Jadi saya tambahkan saja biar lebih jelas begitu ya. Jadi sekali lagi, kepastian hukum itu harus menjamin terlaksananya hak dan kewajiban, harus menjamin penerapan adanya hukum. Penerapan hukum harus dijamin bisa dilakukan. Harus menjamin tegaknya hukum. Walaupun perilaku dan peristiwa itu terus berkembang dan berubah-berubah. Walaupun permasalahannya baru, harus ada jaminan bahwa hukum itu hadir dan bisa memberikan penjelasan, memberikan kepastian untuk terlaksananya hak dan kewajiban. Nah, ini
Dalam telaah sosiologis, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kita tidak mungkin hanya memahami kepastian hukum itu terbatas kepastian sebagaimana hanya tertulis menurut undang-undang saja. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya ya, ada peristiwa hukum, ada perilaku hukum ya, yang sifatnya baru, ya, persoalannya juga baru, kemudian ini tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukumnya? Ya. Apakah bisa dihadirkan kepastian hukumnya? Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Jadi kalau kita memahami kepastian hukum sebatas kepastian menurut yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maka kita akan kesulitan menjawab pertanyaan ini. Ya. Bagaimana jika ada perbuatan, jika ada perilaku, jika ada peristiwa hukum yang sebelumnya tidak diatur, ya, ya, ternyata ini ada. Apakah kemudian kita mengatakan ya, tidak ada kepastian hukum, kemudian perbuatan ini, perilaku ini, peristiwa ini kita biarkan, ya tidak ada hukumnya seperti itu? Ya, saya kira tidak seperti itu ke depan ya, yang kita harapkan. Ya. Nah, disinilah kita akan memahami kepastian hukum itu tidak lagi sebatas kepastian menurut bunyi teks peraturan perundang-undangan, tapi lebih dari itu, ya, kita akan memahami kepastian hukum itu adalah terwujudnya ya, jaminan adanya hukum yang bisa menghukumi ya, yang bisa menghukumi peristiwa apapun, perilaku apapun. Harus ditemukan hukumnya ya. Nah, sekali lagi sekedar mengingatkan istilah kepastian hukum ya, barangkali konsep saya ini bisa diterima oleh teman-teman atau yang lain ya. Nah, jadi kalau berbicara kepastian hukum itu kan sebenarnya yang pasti itu kan hukumnya, iya kan? Bukan hanya undang-undangnya. Ya. Jadi kepastian hukum ini menunjuk pada hukum secara umum, ya. Bukan hukum sebatas bunyi peraturan perundang-undangan. Ya. Makanya kalau peraturan perundang-undangannya belum mengatur atau sudah mengatur tapi tidak benar-benar detail dan jelas, ya. Ya, maka bukan berarti kemudian tidak ada kepastian hukumnya. Ya. Harus tetap ada kepastian hukumnya. Ya. Harus ditemukan hukumnya bagi sebuah perilaku, bagi sebuah peristiwa. Ya. Walaupun ini baru, ya, tidak diatur secara tertulis, secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tapi harus ditemukan hukumnya. Kenapa? Supaya ada kepastian hukum. Ya. Nah, ini maksud saya. Nah, dalam perspektif sosiologi hukum, kita bisa menggali hukum itu tidak sebatas apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kita bisa menggali hukum itu ya dalam kehidupan masyarakat. Ya. Karena sekali lagi sosiologi hukum itu tidak sebatas hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan, tetapi sosiologi hukum itu juga membaca ya, bagaimana hukum itu dipraktekkan dalam kebiasaan, dalam culture, dalam budaya masyarakat. Ya. Kita bisa menggali nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, ya, living law, hukum yang hidup di masyarakat, ya, untuk menemukan hukumnya. Ya. Seandainya tidak ditemukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kita tetap bisa menjamin adanya kepastian hukum. Kenapa? Karena kita mampu ya, menggali hukum itu dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya di masyarakat, itu bisa kita gunakan ya, untuk menemukan hukumnya, supaya tetap terwujud yang namanya kepastian hukum itu. Ya. Nah, itu maksud saya. Sekedar memberikan analogi ya, sebelum saya akhiri, ya, mungkin ini bisa dijadikan renungan bagi kita ya. Sekedar contoh ya. Misalnya ya, kita mengenal adanya hukum rambu lalu lintas ya. Jadi kalau Anda yang senang traveling, ya, senang naik sepeda motor, senang naik mobil ya, maka setiap kali kita masuk dalam kota ya, selalu ada rambu lalu lintas ya. Ya, di sana ada hukum merah, ada hukum hijau, ada hukum kuning ya. Ya. Nah, hukum merah ya, semua kita paham harus berhenti ya. Kemudian boleh kita melanjutkan perjalanan, ya, boleh belok kiri, boleh lurus, ya.
boleh belok kanan kalau sudah ada hukum hijau ya, yang membolehkan kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, itu hukum tertulis ya. Jelas ya, memberikan kepastian hukum. Kapan kita boleh berhenti ya. Ya. Kapan kita dilarang untuk melanjutkan ya. Ya. Kalau sudah ada hukum merah ya, ya kita dilarang untuk melanjutkan, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, dilarang lurus ke depan. Jadi kalau sudah ada hukum merah, ya, berarti ada larangan untuk melanjutkan perjalanan. Kita harus berhenti. Ya. Nah itu hukumnya seperti itu, kepastian hukumnya seperti itu. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana seandainya dalam kondisi tertentu ternyata hukum merah, hukum hijau, hukum kuning itu tidak berfungsi ya, karena masalah teknis, misalnya lampunya padam. Misalnya lampunya padam, kemudian kita mengendarai mobil, kita mengendarai sepeda motor, ya, kita ingin taat hukum, taat dengan rambu-rambu lalu lintas, ya, dari sangat taatnya, kemudian ketika kita menyaksikan, ya, hukum merah, hukum hijau, hukum kuning tidak berfungsi karena lampunya padam, ya, dari sangat taatnya kemudian kita tetap berhenti. Ya. Ya. Nah kalau kita berhenti sendiri tidak apa-apa. Kalau kita berhenti dengan membawa rombongan, misalnya lagi pawai misalnya ya, lagi pawai seperti kemarin misalnya ada pawai merayakan pelantikan kepala desa begitu ya, rame-rame satu kampung ya, berpawai ke kota ya, kemudian tiba-tiba di perempatan jalan tidak ada hukum merah. Bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Jadi untuk memberikan kepastian hukum, pada saat tidak ada lampu merah, tidak ada lampu hijau, tidak ada lampu kuning, bagaimana caranya? Apakah Anda yang berpawai itu dengan alasan taat hukum, taat rambu lalu lintas, kemudian Anda berhenti selamanya di situ, ya, menunggu sampai lampu merahnya menyala kembali, dan Anda tidak tahu kapan lampu merah itu akan menyala, begitu ya? Ataukah Anda boleh, ya, ataukah Anda boleh lurus, ya, melanjutkan perjalanan, atau belok ke kanan atau belok ke kiri, ya, supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain? Karena kalau pawai bisa bikin macet ya kan, kalau misalnya Anda pawai membawa banyak puluhan ratusan orang satu kampung misalnya ya, maka itu akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Apakah seperti itu? Ya, caranya kita memberikan kepastian hukum. Ya. Jadi secara tertulis, ya, secara kasat mata, ya, itu tidak ada kepastian hukum merah, hijau, kuningnya. Apakah kemudian kita mengatakan tidak ada hukumnya, kemudian kita tetap berhenti di situ, menghalangi banyak pengguna jalan yang lain, bikin macet berpuluh kilo misalnya, ya. Ataukah kita boleh mengatakan ada hukumnya, ya. Secara sosiologis kita bisa mengatakan ada hukumnya, ya. Hukumnya bagaimana? Kita bisa tetap melanjutkan perjalanan, belok ke kiri, belok ke kanan, atau lurus, ya. Walaupun ya, kepastian hukum menurut lampu yang menyala merah, lampu yang menyala kuning, lampu yang menyala hijau itu tidak ada, ya. Nah ini renungan bagi kita ya, bahwa tidak selamanya kepastian hukum itu dipahami sebatas bunyi undang-undang. Tidak selamanya kepastian hukum itu dapat dipahami dengan nyalanya lampu merah, nyalanya lampu kuning, bernyalanya lampu hijau. Ya. Pada saat tiga lampu ini tidak menyala, ya, kita tetap bisa mewujudkan kepastian hukum. Ya. Kita bisa tetap belok ke kanan, bisa lurus, bisa ke kiri. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin diam selamanya di perempatan jalan mengganggu pengguna yang lain, ya, dengan alasan kami menunggu kepastian hukum. Saya kira ini sekedar memberikan stimulasi, memberikan rangsangan kepada kita, nah, supaya ke depan pemahaman kita tentang kepastian hukum tidak lagi sebatas kepastian menurut bunyi teks undang-undang, ya, tetapi dalam perspektif sosiologi hukum kita bisa memaknai kepastian hukum itu lebih dari itu, ya. Ya. Selama bisa menjamin terlaksananya hak dan kewajiban, selama
bisa menjamin penerapan hukum, selama bisa menjamin tegaknya hukum, maka kepastian hukum itu tetap bisa kita wujudkan, ya, dengan menggunakan perspektif sosiologis, ya, dengan menggunakan perspektif teorinya Gustav Radbruch tadi, ya. Sebab di samping kepastian hukum itu ternyata ada kemanfaatan. Jangan sampai perilaku kita, keputusan kita itu tidak bermanfaat, ya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, ada tujuan keadilan, ya. Ini bisa kita gunakan untuk melengkapi kepastian hukum tadi.